Perkenalkan, nama saya Yulian Gita Iksanti. Saya berasal dari kelas PGSD 7 dengan NIM 2331137121166. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional. Kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Pada tahun 1536, Antonio Galvano, seorang penguasa Portugis, mendirikan institusi seminari untuk pendidikan anak-anak di kalangan pribumi di Maluku. Pada tahun 1854, beberapa bupati mendirikan sekolah-sekolah kabupaten dengan tujuan mendidik calon pegawai. Selain itu, pada tahun yang sama, Sekolah Bumi Putra juga didirikan, meskipun hanya memiliki 3 kelas dan memberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung kepada rakyat. Pada akhir abad 19, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mendirikan Stovia guna melatih dokter-dokter dari kalangan pribumi. Stovia juga berperan dalam mengembangkan semangat nasionalisme di kalangan remaja pribumi. Pada tanggal 16 Januari 1904, Dewi Sartika mendirikan sekolah istri dengan 20 murid. Kemudian di berbagai wilayah Pasundan, sekolah istri lainnya juga bermunculan, khususnya yang dikelola oleh perempuan-perempuan Sunda yang memiliki visi yang serupa dengan Dewi Sartika. Pada tahun 1912, Kartini mendirikan Sekolah Kartini di Jepara pada tahun 1903 dan kemudian mendirikan sekolah di Rembang. Kartini berjuang untuk membebaskan kaum wanita dari belenggu adat istiadat sehingga mereka dapat meningkatkan kedudukan dan derajat mereka atau emansipasi. Pada tahun 1922, Taman Siswa didirikan di Yogyakarta. Taman Siswa hadir sebagai representasi semangat rakyat untuk merdeka dan bebas. Seiring berjalannya waktu, perguruan Taman Siswa juga didirikan di seluruh kepulauan Indonesia dengan bantuan Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan di Indonesia. Tahun 1945 hingga 1950, pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam perjuangan kemerdekaan. Terdapat dualisme dalam pendidikan dengan beberapa wilayah di bawah pengaruh Belanda dan yang lainnya dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Masa Orde Lama. Masa Orde Lama dimulai setelah kemerdekaan dan dipimpin oleh Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Pendidikan di Indonesia pada masa ini masih mengikuti model yang telah diterapkan oleh Jepang dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Buku-buku pelajaran juga banyak yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Kemudian pada masa Orde Baru. Era Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Pada masa ini, hak atas kesetaraan pendidikan masih belum sepenuhnya terpenuhi karena dominasi pemerintah dalam sistem pendidikan. Pada tahun 1998 dimulailah masa reformasi yang membawa perubahan signifikan dalam pendidikan, termasuk pemberian otonomi kepada daerah dalam hal pendidikan. Pendidikan diberikan lebih banyak ruang untuk berkembang. Nah, kemudian pada masa kini, pendidikan masa kini mengalami peningkatan dengan fokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa dan guru diberikan kebebasan dalam menentukan proses pembelajaran. Kesimpulan dari kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional. Perkembangan pendidikan di Indonesia telah dimulai sejak zaman prasejarah, masa Hindu-Buddha, masa kolonial, dan terus berlanjut hingga saat ini. Walaupun Indonesia telah merdeka, kenyataannya masih ada berbagai kendala yang menghambat kebebasan peserta didik dan guru dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, masalah ini menjadi sebuah rintangan yang menghalangi kemajuan pendidikan di Indonesia. Jika kita membandingkan antara pelaksanaan pendidikan di masa lalu dan saat ini, pendidikan sekarang telah lebih mengutamakan peningkatan kualitas dan mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta prinsip-prinsip yang diilhami oleh pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Saat ini, pemerintah telah berupaya keras untuk memberi kebebasan yang lebih besar kepada peserta didik melalui paradigma baru dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah refleksi. Saya menggali pemahaman baru tentang prinsip-prinsip filosofis Ki Hajar Dewantara melalui kursus filsafat pendidikan Indonesia ini. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berfokus pada pengembangan kepribadian peserta didik dan menjaga keseimbangan antara kreativitas atau cipta, rasa, dan karsa sangat memikat, terutama pendidikan yang menitik beratkan pada pengembangan kemampuan berpikir dan kecerdasan batin lebih dari sekadar pengetahuan. Wawasan baru ini akan menjadi bekal refleksi diri saya saat saya menjadi guru di sekolah dasar pendidikan abad ke-21 yang akan saya terapkan selama PPL di sekolah mitra dan dalam karir mengajar saya di masa depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.